Di sisi lain JJ sedang diajak ke salon superstar oleh Oma, salon kecantikan yang sangat terkenal di kalangan atas terutama kalangan selebritis tanah air. Wow, Oma banyak artis ibu kota di sini. Rasanya aku ingin meminta tanda tangan mereka, ucap JJ senang. Ia terperangah saat memasuki salon tersebut karena banyak artis yang sedang melakukan perawatan di sana. Dasar norak, cibir salah seorang wanita yang tengah melakukan kreambat. Dan itu membuat JJ menundukkan wajahnya, sedangkan Oma Airin sudah sangat geram dibuatnya. JJ, tegakkan badanmu dan angkat wajahmu, tita Oma, terus melangkahkan kakinya memasuki salon tersebut. Seperti ini Oma? Bukankah terlihat angkuh jika begini, ucap JJ sambil menaikkan wajahnya. Ya, memang. Kau harus terbiasa karena saat kau memasuki kehidupan Sander, hidupmu akan berubah dan di sekelilingmu akan banyak penjilat jadi sebisa mungkin kau harus terlihat angkuh agar mereka tidak meremehkanmu, tegas Oma Airin. Ah, iya Oma, tapi mereka siapa? Tanya JJ. Dan seperti apa sih, kehidupan calon suaminya itu yang sebenarnya? JJ sepertinya belum mengetahui sisi lain dari calon suaminya, walaupun mereka sudah tinggal satu atap selama 5 tahun. Salah satunya wanita tadi dan masih banyak yang belum kau ketahui, ucap Oma Airin. Langkah mereka terhenti saat pria gemulai menyapanya. JJ pun tidak banyak bertanya, seiring berjalannya waktu ia akan mengetahui kehidupan Sander sedikit demi sedikit. Hola Oma dan gadis kecil, sapa pria gemulai itu. Oma Airin membalas dengan anggukan sedangkan JJ tersenyum manis. Ah, dia bukannya pemilik butik itu? Batin JJ bertanya. Emma, aku ingin calon menantuku dapat pelayanan terbaik di sini dan juga ubah penampilannya, ucap Oma Airin. Tenang saja Oma, percayakan semuanya sama Eike. Hai, ucap Emma, sambil tertawa cekikikan. Kau ikutlah bersama Emma, ucap Oma Airin kepada JJ. Tapi Oma, hei, yei gadis kecil tak perlu khawatir. Oma akan menunggumu di sini sambil manikyur pedikyur juga, jelas Emma dengan gaya kemayunya. Oma Airin mengangguk dan tersenyum, barulah JJ mengikuti Emma menuju lantai 2 yang ada di salon tersebut. Saat memasuki ruangan di lantai 2, JJ semakin takjub karena di lantai 2 dikhususkan untuk pelanggan VVIP, tapi JJ berusaha untuk terlihat biasa saja. Hei Eren, kesindang, panggil Emma pada salah satu karyawan wanita. Gadis kecil ini adalah tamu VVIP EKYS jadi Yei harus melayaninya dengan oke. Ingat hati-hati saat menyentuh kulitnya itu dan juga rubah penampilannya jadi gadis yang menawan, ucap Emma mengingatkan dengan gaya gemulainya dan menunjuk JJ dengan dagunya. Jika kulit mulusnya lecet sedikit saja, bisa habis bisnis Eike ditutup sama Opa Sander, ucap Emma sambil menggerak-gerakkan badannya. Dan Eren pun mengerti. Gadis kecil Ye ikut Eren. Yes. Iya Om Mas, jawab JJ, karena bingung mau memanggil Emma apa. Karena jika dilihat dari segi fisik Emma terlihat seperti pria maco badan berotot dan mempunyai jambang, tapi hanya saja gayanya sedikit gemulai. Hei, ya Ami dong. Mate lo siwar. Cantik begini dibilang Om, kesal Emma sambil melototkan matanya dan mengibaskan rambut cepaknya dengan gaya kemayu, sedangkan Eren menahan tawanya. Panggil Eike Miss. Yei paham. JJ pun mengangguk. Tahan emosimu Miss, nanti cantikmu hilang loh. Nah lihat tuh sudah kelihatan keriputnya, ucap Eren sambil menahan tawanya. Ah, ya Ami dong. Kesal Emma sambil mengeluarkan kaca kecil yang selalu ada di kantong celananya. Ini semua gara-gara Yei gadis kecil, Emma sambil mengaca di cermin kecil itu. Sebelum Emma lebih kesal, Eren segera membawa JJ ke sebuah ruangan. Sepertinya Eike harus memakai masker berlian lagi agar wajah Eike tetap terlihat mulus dan awet muda, gumam Emma. Nona, jangan didengarkan ucapan Miss M, karena memang seperti itu tapi dia sebenarnya baik, ucap Eren sambil memijat punggung mulus. Ya Tuhan. Belum perawatan saja sudah kulitnya sudah halus dan selembut pantat bayi, apalagi jika nanti sudah perawatan bisa-bisa lalat kepleset saat hinggap di kulitnya itu. Batin Eren menatap kagum JJ. Iya Kak Eren, jawab JJ sambil menikmati pijatan.
Setelah melakukan perawatan dari ujung kepala hingga ujung kaki dan juga sudah mengubah penampilan JJ agar terlihat elegan, kini saatnya JJ mengganti pakaiannya dengan dress yang sudah disiapkan oleh... Ya, ampun Nona, Anda sangat cantik sekali, puji Eren. Saat JJ sudah memakai dress biru bermotif bunga tanpa lengan ditambah rambut JJ kini berubah menjadi bergelombang dan kulit putih JJ semakin terlihat berkilau membuat siapapun akan terpesona saat melihat penampilan JJ yang baru. JJ hanya tersenyum saat mendapatkan pujian dari Eren. Mari saya antarkan ke bawah Nona, ucap Eren dan menuntun JJ ke lantai bawah di mana Oma Airin dan Emma sudah menunggu. Kak Eren, apa ini tidak berlebihan? Tanya JJ sambil menutup bagian dadanya dengan kedua tangannya. Anda sangat cantik Nona, percayalah, ucap Eren. Saat sudah sampai lantai bawah, Emma histeris saat melihat penampilan JJ, sedangkan Eren segera pergi dari sana untuk melanjutkan pekerjaan. Oma, lihatlah ada bidadari turun dari genteng, teriak Emma heboh. Untung saja mereka sedang di dalam ruangan kerja Emma jadi tidak ada yang mendengar teriakan Emma yang memekakan. Hei! Pelankan suaramu dan kenapa turun dari genteng? Bukannya dari kayangan? Ucap Oma Airin. Karena bidadari yang turun dari kayangan adalah Eike dong. Hai. Emma tertawa sambil menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Cih, dasar stres, cibir Om. Ih Oma kejam. Emma merajuk, Oma Airin memutar bola matanya malas. JJ duduk di atas meja sana dan bergayalah dengan anggun, ucap Oma Airin. Meskipun bingung JJ pun menuruti perintah Oma Airin. Emma fotokan JJ dengan ponselku, Oma Airin memberikan ponselnya kepada JJ. Oma, Eike bukan fotografer. Protes Emma, sambil menghentakkan kakinya kesal. 1 kali jepretan 10 juta, ucap Oma Airin. Ah, kenapa tidak bilang dari tadi? Emma langsung menyambar ponsel Oma Airin. Ayo JJ bergayalah semenarik mungkin, ucap Emma. Jepret. Emma banyak mengambil foto JJ sebanyak 10 jepretan. Lumayan 100 jetong hihihi. Batin Emma tertawa. Sudah Oma, ucap Emma lalu menyerahkan ponsel Oma Airin. Dasar mata duitan. Cibir Oma Airin saat melihat 10 foto JJ ada di galeri ponselnya dengan gaya yang berbeda-beda, tapi Oma Airin hanya memilih salah satu foto JJ yang dilihatnya anggun dan menggoda, lalu dengan cepat Oma mengirim foto itu ke seseorang. Hehehe, kapan lagi dapat duit 100 jetong dengan mudah? Emma masih tertawa cekikikan sedangkan JJ sudah duduk di atas sofa yang ada di sana. Nih, Oma menabrakkan black card milik Sander ke dada Emma. Wah, kartu ajaib, pekik Emma saat menerima black card tersebut. Gesek untuk membayar perawatan JJ dan uang 100 jutamu itu, ucap Oma Airin. Baiklah Oma, Emma mencium black card tersebut lalu segera pergi ke bagian administrasi. Oma, terima kasih sudah baik sama JJ, ucap JJ menatap Oma dengan lembut. Berterima kasihlah kepada Sander karena dialah yang membayar semuanya, ucap Oma tertawa. Karena tanpa sepengetahuan Sander, Oma telah merampas black card Sander dari dompetnya. Rasakan. Kau pasti sedang kebingungan mencari black cardmu itu, hahaha. Akhirnya puas aku mengerjai Sander. Batin Oma tertawa. Iya Oma. Jawab JJ, ternyata calon suaminya sangat perhatian sekali. Pikir JJ. Benar yang dikatakan Oma Airin jika Sander tengah kebingungan mencari black cardnya. Kemarin ada di dompet, apa jatuh ya? Gumamnya. Padahal black card itu ia siapkan untuk calon istrinya. Saat sedang mencari black cardnya di kamarnya, ponselnya berdering menandakan jika ada pesan masuk, tapi Sander tidak menghiraukannya. Hampir setengah jam ia mengobrak-abrik kamarnya tapi tidak menemukan apa yang dicarinya, hingga ponselnya bergetar kembali dan Sander pun segera mengambil ponselnya yang ada di atas meja nakas. Hah? Biaya perawatan salon 400 juta. Sander terkejut saat membuka pesan di ponselnya. Bukan masalah biayanya akan tetapi siapa yang memakai black cardnya. Kemudian Sander beralih membuka pesan wa dari Oma Airin, mata Sander terbelalak saat melihat foto seorang gadis yang tengah duduk di atas meja dengan gaya anggun, apalagi pakaian yang dikenakan gadis itu lumayan terbuka. Kini ia tahu siapa yang memakai black cardnya. Momi. Keterlaluan. Beraninya memberi pakaian JJ seperti itu, kesal Sander, karena tubuh JJ adalah miliknya dan tidak ada seorang pun yang boleh melihatnya kecuali dirinya. Dengan cepat Sander menelpon Oma Airin. Panggilan pertama hingga kelima direjek oleh Oma Airin, membuat Sander menggeram kesal. Dan panggilan keenam barulah diangkat oleh Oma Airin. Momi, keterlaluan. Yang sopan ngomong sama orang tua.
Jawab Oma Airin santai. Aku akan ke sana dan lihat saja, aku akan meratakan hotel dan salon milik bencong itu. Ancam Sander to the point. Ish, kau kejam sekali. Apa kau marah karena JJ memakai uangmu? Tidak. Apa Momi pikir aku ini miskin? Tapi sepertinya kau tidak ikhlas ya. JJ dengar tidak? Jika calon suamimu ini sangat pelit, apa kau masih ingin menikah dengannya? Tanya Oma Airin pada JJ yang sedang duduk di sebelahnya. Sepertinya aku harus memikirkan lagi Oma. Jawab JJ di seberang sana sambil menahan tawa. Sander yang mendengar ucapan JJ pun semakin kesal. Jika kau di sini abis bibirmu itu aku lahap. Batin Sander kesal. Aku akan ke sana dan lihat saja, aku akan memberimu hukuman. Eits, jika berani ke sini atau berani menghubungi JJ, Momi tidak akan segan untuk membatalkan pernikahan kalian, ancam Oma Airin terdengar tidak main-main, tapi sesungguhnya Oma Airin sudah sakit perut karena menahan tawanya. Momi. Lagi-lagi ancaman Oma Airin membuat Sander tak berkutik. Apa? Ingat kata-kata Momi, jadilah anak penurut, ucap Oma Airin. Tut. Oma Airin segera menutup teleponnya sepihak dan membuat Sander semakin kesal. Hahaha, Oma Airin dan JJ tertawa terbahak, tapi tiba-tiba JJ menghentikan tawanya. Oma, kalau Dedi nekat ke sini bagaimana? Anak itu tidak akan berani ke sini, ucap Oma Airin, karena Oma Airin tahu jika Sander sangat takut dengan ancamannya. Tapi, kau ini tidak asik sekali sih. Kapan lagi kita bisa ngerjain pria kaku dan arogan itu? Oma Airin terkekeh, karena baru kali ini melihat Sander tidak bisa berkutik. Ah, sepertinya putraku sudah bucin level 10 sama gadis di sebelahku ini. Batin Oma Airin senang. Iya Oma, jawab JJ pasrah. Saat kau sudah sah menjadi istri Sander, kau harus bisa membuatnya bertekuk lutut padamu dan kau juga harus memegang kendali, agar dia tidak bisa macam-macam jika di luar sana. Apakah Dedi seperti itu? Suka bermain wanita? Hei, singkirkan otak kotormu itu. Sander tipe pria yang tidak suka hal seperti itu. Hanya saja takutnya dia sewaktu-waktu bisa tergoda, jelas Oma Airin dan sedikit kesal dengan pemikiran JJ. Maaf Oma, hehehe. Hah ya sudahlah dan ingat selalu pesan Oma, JJ pun mengangguk. J, apa kau sudah memikirkan gaya apa saja yang akan kau pakai saat malam pertama? Tanya Oma Airin, membuat JJ bersemu merah, karena ucapan Oma Airin terlalu vulgar untuknya. Jangan malu-malu seperti itu. Kau harus buas di atas ranjang agar Sander merasa puas. Apa kau tahu jika pedang Sander sudah lama tidak diasah, ucap Oma Airin tanpa berfilter. Oma, tegur JJ. Apa sih? Memang benar kan? Jelas Oma Airin. Membuat JJ semakin bersemu, apalagi JJ teringat saat melihat pedang milik Sander tanpa sengaja dan yang ia katai belali gajah. Ini ada buku paduan khusus untukmu, Oma Airin memberikan sebuah buku untuk JJ. Oma, hei. Buku itu sangat penting untuk pemula sepertimu. Dan bukalah di sana ada berbagai gaya yang bisa kau praktekkan saat malam pertama nanti, jelas Oma tanpa dosa karena sudah menodai otak polos JJ. Oma, aku tidak membutuhkan buku ini, karena aku akan melakukannya menuruti naluriku sendiri, kesal JJ sambil memijit pelipisnya karena pusing dengan tingkah calon mertuanya yang sedikit absurd itu. Naluri? Itu menurutmu? Tapi bagaimana jika Sander lupa lubang mana yang harus dimasukinya? Dengan membaca buku ini, kau bisa menuntun Sander, ucap Oma Airin. Yang benar saja. Masa ia bisa salah lubang? Batin JJ kesal. Iya deh iya nanti JJ baca dan lihat, JJ mengalah dari calon mertuanya yang terkesan memaksa itu. Sedang Sander kesal bukan kepalang karena Oma Airin memutuskan teleponnya sepihak. Dasar orang tua tidak ada akhlak, umpat Sander. Tinggal 1 hari lagi kenapa lama sekali? Jika bukan karena ancaman Momi pasti aku sudah menyeret JJ ke sini. Gerutu Sander. Ia sangat merindukan JJ-nya, tapi ia harus menunggu 1 hari lagi. 1 hari rasanya seperti 1 tahun. Karena dirinya sudah cuti dan tidak ada kegiatan apapun. Akhirnya ia memutuskan untuk berolahraga, mempersiapkan diri untuk malam pertamanya nanti. Pak Men, buatkan jus jeruk dan bawa ke ruang gymku dan juga bereskan kamarku, pinta Sander, menghubungi Pak Men. Tak berselang lama, Pak Men datang membawa jus jeruk dan beberapa cemilan untuk tuan besarnya. Tuan, ini jus yang Anda pesan, ucap Pak Men, sambil memperhatikan tuannya yang tengah mengangkat barbel. Ia letakkan di meja, jawab Sander datar, tanpa menoleh.
Baik Tuan, Pak Men segera meletakkannya di atas meja dan segera berlalu dari sana karena ia tahu jika mood tuannya sedang buruk dan ia takut jika terkena imbasnya nanti. Sedangkan dua pelayan yang diperintahkan untuk membersihkan kamar Sander pun dibuat melongo. Apa abis ada badai atau gempa bumi? Tanyanya, karena melihat kamar besar dan mewah itu berantakan. Entah, ayo cepat bersihkan, sebelum Tuan mengamuk lagi. Karena yang aku dengar, Tuan tidak suka jika kamarnya dimasuki sembarang orang, jawab rekannya. Begitu ya. Jadi selama ini kamar ini tidak pernah dibersihkan. Ternyata Tuan besar jorok sekali, batin pelayan yang satunya.